Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya kita masih diberi kesempatan untuk menuntut ilmu. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Pada video pembelajaran sejarah kebudayaan Islam kali ini, kita akan membahas sejarah masuknya Islam ke Indonesia, meliputi teori-teori masuknya Islam, jalur penyebarannya, serta faktor pendukung berkembangnya Islam di Nusantara. Materi ini penting untuk dipahami agar kita mengetahui bahwa Islam hadir di Indonesia secara damai, bertahap, dan berakhlak, serta memberi pengaruh besar terhadap budaya dan kehidupan masyarakat di Indonesia. Sebelum masuknya Islam, masyarakat Indonesia telah mengenal berbagai sistem kepercayaan seperti animisme dan dinamisme, agama Hindu dan agama Buddha. Kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Majapahit menunjukkan bahwa masyarakat Nusantara sudah memiliki peradaban tinggi, terutama dalam bidang perdagangan dan kebudayaan. Kondisi ini menjadi faktor penting karena masyarakat Nusantara terbuka terhadap pengaruh luar termasuk ajaran Islam. Yang pertama adalah teori Gujarat. Menurut Snoke Hornye dan J.P. Mukete menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang muslim dari Gujarat, India, sekitar abad ke-13 Masehi. Bukti pendukungnya adalah batu nisan Sultan Malik al-Saleh 1257 Masehi di Samudra Pasai memiliki bentuk dan gaya seni yang mirip dengan batu nisan di Gujarat. Hubungan dagang antara Indonesia dan India sudah terjalin lama, terutama melalui jalur perdagangan laut, dan teori ini menekankan peran perdagangan sebagai media utama penyebaran Islam. Para pedagang muslim tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga nilai-nilai Islam seperti kejujuran dan etika berdagang. Jadi kesimpulannya, teori Gujarat kuat dari sisi bukti arkeologis, tetapi kurang kuat jika dilihat dari kronologi awal Islam. Yang kedua adalah teori Mekah. Menurut Buya Hamka dan Aziumar di Azra, teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab, Mekah dan Madinah. Sejak abad ke-7 Masehi dibawa oleh pedagang dan ulama Arab. Bukti pendukungnya adalah catatan Tiongkok dinasti Tang menyebutkan adanya permukiman Arab Muslim di Sumatera pada abad ke-7 Masehi. Terus, banyak istilah keagamaan di Indonesia yang langsung berasal dari bahasa Arab, bukan dari India. Dan mazhab fikih yang berkembang di Indonesia adalah Syafi'i, yang juga dominan di Mekah dan Madinah. Aziumar di Azra menjelaskan bahwa Islamisasi Nusantara terjadi melalui jaringan ulama internasional yang menghubungkan Timur Tengah dengan Asia Tenggara. Islam tidak datang secara instan, tetapi melalui proses dakwah berkelanjutan, terutama di pusat-pusat perdagangan. Kesimpulannya, teori Mekah kuat dari sisi jaringan keilmuan dan kronologi awal, serta banyak didukung sejarawan Muslim Indonesia. Yang ketiga adalah teori Persia. Menurut Hussein Jazadiningrat, teori Persia menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui wilayah Persia, yaitu Iran, terutama melalui ulama dan pedagang Persia. Bukti pendukungnya adalah tradisi peringatan Asyura atau 10 Muharram di beberapa daerah Indonesia seperti Tabut di Bengkulu dan Tabuik di Pariaman. Terus, kesamaan ajaran tasawuf dan budaya Islam Persia dengan tradisi Islam Nusantara, dan pengaruh tokoh-tokoh sufi yang memiliki latar belakang Persia. Teori ini menunjukkan bahwa Islam yang masuk ke Indonesia tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mistik dan kultural, sehingga mudah diterima masyarakat. Islam berkembang melalui pendekatan tasawuf yang menekankan akhlak dan spiritualitas. Kesimpulannya adalah teori Persia memperkaya pemahaman bahwa Islamisasi Nusantara juga dipengaruhi unsur budaya dan tasawuf. Islam berkembang pesat di Indonesia melalui beberapa jalur utama yang berlangsung secara alami, damai, dan berkesinambungan. Pertama, melalui jalur perdagangan.
Sejak abad ke-7, wilayah Nusantara telah menjadi jalur perdagangan internasional yang menghubungkan Timur Tengah, India, dan Cina. Sejak pedagang Muslim yang datang ke Nusantara tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga membawa nilai-nilai Islam, kejujuran, amanah, dan etika bisnis yang mereka terapkan menarik simpati masyarakat lokal. Interaksi yang intens di pelabuhan-pelabuhan besar seperti Pasai, Gresik, dan Banten menjadi media awal pengenalan Islam kepada masyarakat. Yang kedua, melalui jalur perkawinan. Perkawinan antara pedagang Muslim dengan penduduk lokal, khususnya dari kalangan bangsawan dan elit masyarakat, mempercepat proses Islamisasi. Melalui ikatan keluarga, Islam mulai diterima dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, lalu menyebar ke lingkungan yang lebih luas. Jalur ini menjadikan Islam tidak hanya sebagai agama, tetapi juga bagian dari struktur sosial masyarakat. Yang ketiga, melalui jalur dakwah dan pendidikan. Ulama dan tokoh agama memainkan peran penting dalam penyebaran Islam. Mereka mendirikan pesantren, surau, dan majelis pengajian sebagai pusat pendidikan non-formal. Melalui pendidikan inilah ajaran Islam ditanamkan secara mendalam, mencakup akidah, ibadah, dan akhlak. Wali Songo merupakan contoh tokoh dakwah yang berhasil menyebarkan Islam dengan pendekatan persuasif dan edukatif. Yang keempat adalah melalui jalur seni dan budaya. Islam di Nusantara berkembang dengan pendekatan kultural. Media seni seperti wayang, gamelan, tembang, dan tradisi lokal dimanfaatkan sebagai sarana dakwah. Wali Songo menyesuaikan ajaran Islam dengan budaya setempat tanpa menghilangkan esensi ajaran Islam itu sendiri. Seperti contohnya adalah Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga dengan berdakwah melalui media seni wayang dan lain-lain. Menurut Jajat Burhanuddin, keberhasilan Islamisasi di Nusantara tidak terlepas dari metode dakwah yang santun, adaptif, dan menghargai budaya lokal, sehingga Islam dapat diterima secara luas oleh masyarakat. Setelah Islam berkembang di tengah masyarakat, berdirilah kerajaan-kerajaan Islam yang berperan penting dalam penyebaran dan penguatan Islam di Indonesia. Beberapa kerajaan Islam yang berpengaruh antara lain Samudra Pasai, Aceh Darussalam, Demak, Banten, dan Mataram Islam. Kerajaan-kerajaan ini menjadi pusat kekuasaan sekaligus pusat dakwah Islam. Peran kerajaan-kerajaan Islam tersebut meliputi penyebaran Islam ke wilayah pedalaman dan daerah-daerah lain melalui kebijakan politik dan dukungan terhadap ulama. Terus, perkembangan pendidikan Islam seperti pendirian pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan, dan pembentukan sistem sosial dan hukum Islam yang tercermin dalam penerapan hukum Islam di bidang peradilan, adat, dan pemerintahan. Sejarawan M.C. Rycliffe menegaskan bahwa perkembangan Islam di Indonesia tidak menghapus budaya lokal, melainkan berakulturasi secara harmonis dengan tradisi Nusantara. Hal ini menjadikan Islam di Indonesia menjadi karakter yang moderat dan toleran. Masuknya Islam membawa dampak besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam bidang kepercayaan, terjadi perubahan sistem keagamaan dari animisme, Jinaisme, dan Hindu-Buddha menuju ajaran Tauhid. Islam memberikan konsep ketuhanan yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Dalam bidang pendidikan, berkembanglah lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti pesantren yang berfungsi sebagai pusat pembelajaran agama dan pembentukan karakter. Pesantren juga melahirkan banyak ulama dan tokoh masyarakat. Dalam bidang budaya, muncul tradisi Islam Nusantara yang khas seperti peringatan Maulid Nabi, tradisi tahlilan, dan seni-seni Islami yang berpadu dengan budaya lokal. Secara keseluruhan, Islam membentuk identitas budaya Islam Indonesia yang religius, toleran, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Islam menjadi agama mayoritas di Indonesia karena proses penyebarannya berlangsung tanpa paksaan, penuh kedamaian, dan menghargai perbedaan. Dari pembahasan tersebut
Dapat kita simpulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui proses yang panjang, damai, dan bertahap, melalui berbagai jalur seperti perdagangan, perkawinan, pendidikan, serta seni dan budaya. Pendekatan yang santun dan adaptif menjadikan Islam mudah diterima oleh masyarakat Nusantara dan berkembang menjadi bagian penting dari kehidupan bangsa Indonesia saat ini. Semoga video pembelajaran ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kita tentang sejarah masuknya Islam dan berkembangnya Islam di Indonesia ini. Akhir kata, kami menyadari bahwa dalam penyampaian materi pada video pembelajaran ini masih terdapat keterbatasan serta kemungkinan adanya kekurangan dan kekeliruan. Oleh karena itu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Semoga tetap video pembelajaran ini memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.